Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Damayanti dengan NIM B1B1211037. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran pendapatan belanja negara dalam rangka memenuhi nilai UTS mata kuliah keuangan negara. Baik, materi yang pertama itu adalah pengertian APBN. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN, sehingga APBN dapat secara efisien dan efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyatnya dan juga sekaligus mengelola perekonomian negara dengan baik. Dalam rangka mewujudkan good governance, penyelenggaraan pemerintah negara sejak beberapa tahun yang lalu telah diintroduksi reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya adalah siklus APBN. Siklus APBN terdiri dari 5. Yang pertama itu adalah tahap perencanaan dan penganggaran. Periode ini dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Juli, di mana pada tahap ini adalah tahap penyiapan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Asumsi dasar ekonomi makro yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan kapasitas fiskal oleh pemerintah disiapkan oleh pemerintah, BPS, dan juga Bank Indonesia. Kegiatan perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Negara atau lembaga yang menghasilkan rencana kerja pemerintah atau RKP, dan juga rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga atau RKAKL. RKP atau RKAKL ini adalah mencerminkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Presiden dan telah ditetapkan juga persetujuannya oleh DPR. Setelah mulai pembahasan antara K dan L selaku Chief of Operation Officer dengan Menteri Keuangan selaku sebagai Financial Officer dan Menteri Perencanaan, dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN yang bersamaan dengan keuangan kemudian disampaikan kepada DPR. Penyusunan rencana kerja mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKAKL. Penyusunan rencana kerja Kementerian Negara terhadap lembaga untuk periode 1 tahun dituangkan dalam RKAKL. Selanjutnya, teknis penyusunan RKAKL ditetapkan setiap tahun melalui keputusan Menteri Keuangan. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut adalah meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, penerapan penganggaran secara terpadu, dan terakhir adalah penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Dengan menggunakan pendekatan penyusunan anggaran perubahan mendasar tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan anggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan juga penganggaran. Selanjutnya adalah pembahasan APBN. Pembahasan APBN dilakukan pada bulan Agustus hingga bulan Oktober. Pada tahap ini adalah kegiatan pembahasan antara kementerian atau lembaga dengan Menteri Keuangan dan juga Menteri Perencanaan dihasilkan rancangan Undang-Undang APBN dan Nota Keuangan, di mana selanjutnya pembahasan RUU APBN ini antara pemerintah dan DPR dengan mempertimbangkan usulan dari DPD. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden yang menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya tersebut. Untuk nota keuangan dan RUU APBN tersebut, Presiden dijadwalkan menyampaikan pidato pada pekan ketiga di bulan Agustus dalam rapat paripurna DPR RI.
Dalam pembahasan ini, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan juga pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Pengambilan keputusan oleh DPR mengenai RUU APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBN yang telah disetujui oleh DPR terinci dalam dengan unit organisasi, fungsi, subfungsi, program, kegiatan, dan jenis belanjanya. Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan pemerintah tersebut, maka pemerintah dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Yang ketiga adalah penetapan APBN. Tahap ini berlaku pada periode akhir Oktober, di mana pada tahap ini adalah mempelajari nota keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden. Masing-masing fraksi memberikan pemandangan umum atas RUU APBN beserta nota keuangannya tersebut. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Selanjutnya, Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri atau pimpinan lembaga menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing kementerian negara, kementerian lembaga, atau negara tersebut. Dokumen pelaksanaan anggaran terurai dalam sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satker serta pendapatan yang diperkirakan. Selanjutnya adalah pelaksanaan APBN. Ini dilakukan pada bulan Januari, yaitu pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri Pimpinan lembaga tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Direktorat, dan Jenderal Anggaran. Pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna anggaran kasus atau kuasa melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen tersebut, pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, dan berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Periode dimulai dari semester dan anual. Pada tahap ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan dan LKPP yang telah diaudit oleh BPK disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN ini memang tidak diungkap secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, namun Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 dan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN pada bab 9 memuat hal-hal yang mengatur pengawasan pelaksanaan APBN. Pada tahap ini, pengawasan tersebut adalah antara atasan atau kepala kantor dan atasan langsung bendahara melakukan pemeriksaan kas bendahara sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Inspektur masing-masing kementerian negara atau lembaga dan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBN di lingkungan kementerian negara atau lembaganya. Setelah itu Kementerian negara atau lembaga dan pimpinan unit pengawasan lembaga wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Selain dilakukan oleh pihak eksekutif, terdapat pula pengawasan yang dilakukan oleh DPR atau legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme monitoring berupa penyampaian laporan semester 1 kepada DPR selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhirnya semester 1 tahun anggaran yang bersangkutan. Pengawasan yang dilakukan tidak langsung adalah melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN. Yang selanjutnya adalah struktur APBN. Struktur APBN terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Di sini saya akan membahas penerimaan terlebih dahulu. Penerimaan sendiri diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama adalah penerimaan perpajakan. Pajak di sini pun terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri terdapat juga materi lainnya adalah yang pertama pajak penghasilan atau PPH, pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perorangan dan badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak.
Undang-Undang PPH mengatur subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan melunasi pajak terutang. Undang-Undang PPH juga memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Subjek pajak penghasilan yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang ketiga adalah badan, yang keempat adalah bentuk usaha tetap. Objek dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dalam bentuk apapun. Selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Adalah pajak tidak langsung di mana beban pajaknya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang atau jasa tersebut dan menjadi tanggung jawab bagi penjual. PPN yang terutang atau transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual. Besar tarif yang dikenakan pada umumnya adalah 10%. Pengurangan tersebut menyebabkan terjadinya selisih berupa kekurangan atau kelebihan pembayaran atau antara jumlah PPN yang dipungut dengan yang dibayarkan. Wajib pajak merupakan pengusaha kena pajak yang memiliki kekurangan pembayaran PPN, wajib melunasi jumlah kekurangan pembayaran PPN bagi PKP yang mendapat kelebihan. Selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan menjadi pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan yang artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu keadaan tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan ini adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas atau tanah bangunan oleh orang pribadi maupun badan. Hak atas tanah atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya. Yang termasuk objek pajak BPHTB adalah pemindahan hak karena jual beli tukar menukar, hibah, wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Yang kedua adalah pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak. Sumber pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas atau tanah dalam bangunannya. Selanjutnya adalah cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang tertentu. Ada 4 karakteristik yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah yang pertama, konsumsinya perlu dikontrol. Yang kedua, peredarannya perlu dipantau. Yang ketiga, apalagi penggunaannya bisa merugikan masyarakat atau lingkungan. Yang keempat adalah penggunaannya dikenakan pungutan pemerintah untuk keadilan dan keseimbangan. Pengenaan cukai perlu dilakukan karena berguna untuk mengatasi eksternalitas dan terjadi dari pelaku ekonomi. Eksternalitas akan menyebabkan pasar tidak dapat mencapai efisiensi. Cukai digunakan sebagai alat kontrol konsumsi terhadap komoditas yang dianggap merugikan. Pengendalian dilakukan untuk menaikkan cukai setinggi-tinggi mungkin. Selanjutnya adalah pajak perdagangan internasional. Adalah pajak yang dikenakan atau kegiatan ekspor-impor barang. Yang termasuk pajak perdagangan internasional adalah 2. Yang pertama, bea masuk, yaitu adalah pungutan yang dikenakan oleh negara yang bersifat terutang akibat masuknya barang dari luar ke daerah pabean ke dalam daerah pabean. Dengan dikenakannya bea masuk terhadap barang impor akan menambah beban biaya yang akan menyebabkan harga jual beli barang menjadi lebih mahal. Yang kedua adalah bea keluar. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor. Selanjutnya adalah keuntungan BUMN. Pemerintah sendiri memiliki unit usaha untuk menambah pemasukan negara, yaitu BUMN dan juga BUMD. Sebagian dari keuntungan badan usaha tersebut akan diberikan kepada pemerintah sebagai pemilik BUMN dan juga BUMD. Keberadaan badan usaha milik pemerintah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, juga untuk mengendalikan harga komoditas agar tidak dikendalikan oleh para pemilik modal. Contoh dari BUMN sendiri adalah Telkom, Bulog, Pertamina, dan juga Garuda Indonesia.
Selanjutnya adalah denda dan perampasan. Pemberian denda dan sita merupakan bentuk penegakan hukum agar masyarakat lebih disiplin dengan memberikan hukuman finansial bagi para pelanggar hukum. Contohnya adalah denda terhadap pelanggar lalu lintas, denda keterlambatan membayar pajak, dan juga sita barang ilegal. Selanjutnya adalah sumbang masyarakat, hadiah, dan juga hibah. Pemerintah Indonesia bisa mendapat sumbangan, hadiah, maupun hibah dari berbagai pihak, baik dalam luar negeri maupun luar negeri. Tidak seperti pinjaman yang harus dikembalikan beserta bunga, sumbangan, hadiah, dan juga hibah tidak wajib untuk dikembalikan. Selanjutnya adalah pencetakan uang. Pencetakan uang terjadi apabila pemerintah mengalami defisit. Hal ini terjadi maka salah satu cara untuk menutup defisit tersebut adalah mencetak uang lebih banyak. Namun, jika jumlah uang yang dicetak harus dikendalikan dengan baik oleh pemerintah karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dapat mengakibatkan inflasi. Selanjutnya adalah pinjaman uang. Ketika terjadi defisit dalam mencetak uang, pemerintah juga dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kelemahannya adalah pemerintah harus membayar hutang berikut dengan bunganya. Sumber pinjaman utang ini adalah didapatkan dari institusi perbankan, institusi non-perbankan, dan pemerintah maupun individu. Selanjutnya adalah undian negara. Undian negara adalah yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dengan menunjuk salah satu institusi sebagai pelakunya, yang keuntungannya diperoleh dari selisih dan dari penerimaan uang undian dikurangi biaya operasional dan hadiah yang diberikan kepada pemenang. Contohnya adalah undian dari salah satu bank di Indonesia. Selanjutnya adalah pengeluaran. Pengeluaran di sini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu ada dua. Yang pertama adalah belanja negara. Belanja negara sendiri adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Yang pertama adalah belanja pegawai. Berdasarkan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran pemerintah kementerian negara atau lembaga, belanja pegawai adalah belanja kompensasi hak baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang diberikan kepada pegawai pemerintah, pegawai negeri sipil, dan juga pegawai yang diperkerjakan yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Yang termasuk dalam kelompok biaya pegawai ini adalah pengeluaran untuk gaji dan tunjangan, uang makan, lembur, dan honorarium dan vakasi. Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Selanjutnya adalah belanja barang. Belanja barang sendiri adalah untuk digunakan mengadakan barang yang diserahkan yang dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanjaan perjalanan. Belanja barang digunakan untuk belanja barang operasional, belanja barang non-operasional, belanja barang badan layanan umum, dan belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain. Barang operasional adalah barang atau jasa habis pakai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar satuan kerja yang bersifatnya internal. Selanjutnya adalah belanja non-operasional adalah pembelian barang atau jasa yang habis pakai untuk mencapai target kinerja satuan kerja tertentu yang bersifat eksternal. Belanja BLU meliputi anggaran belanja operasional serta pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU. Selanjutnya adalah belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain meliputi pengadaan barang yang akan diserahkan pada masyarakat atau entitas lain yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. Selanjutnya adalah belanja modal. Belanja modal meliputi pembayaran untuk perolehan aset atau menambah nilai aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap dan aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal lainnya dan juga belanja modal badan layanan umum. Selanjutnya adalah belanja bunga utang. Belanja bunga utang dihitung berdasarkan ketentuan dari persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkirakan utang baru. Pembayaran bunga utang meliputi pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga surat perbendaharaan negara dan bunga obligasi negara, pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon obligasi negara, pembayaran diskon SBSN, dan juga denda. Selanjutnya adalah belanja subsidi. Belanja subsidi merupakan yang dialokasikan bagi perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, dan mengekspor serta mengimpor barang ataupun jasa yang memenuhi hidup hajat orang banyak
yang sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah subsidi energi, belanja subsidi energi yang meliputi seperti BBM, LPG, dan tenaga listrik. Yang kedua adalah belanja subsidi non-energi. Selanjutnya adalah belanja hibah. Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang ataupun barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN, BUMD, dan juga pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar ataupun dikembalikan serta tidak terus-menerus dilakukan dengan naskah perjanjian atau pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan ke dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa. Contoh pengeluaran dalam pembelanjaan hibah ini adalah pinjaman atau hibah luar negeri yang diretribusikan kepada daerah. Selanjutnya adalah belanja sosial, meliputi transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Contohnya seperti adalah bantuan pada saat COVID-19 kemarin dan juga bantuan pemerintah terhadap kenaikan BBM. Selanjutnya adalah belanja lain-lain. Belanja lain-lain ini adalah pembayaran atau kewajiban yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja sosial, belanja lain-lain. Dana cadangan, belanja lain biasanya digunakan untuk belanja lain, dana cadangan dan risiko fiskal, belanja lain-lain lembaga non-kementerian, belanja lain-lain bendahara umum negara, dan juga belanja umum lain-lain terhadap tanggap darurat. Selanjutnya adalah transfer ke daerah. Semua pengeluaran anggaran dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lebih rinci dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu adalah dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya adalah dana alokasi umum, dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk melunasi kebutuhan tertentu dalam daerah untuk melaksanakan desentralisasi. Selanjutnya adalah dana alokasi khusus fisik yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya adalah dana otonomi khusus yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Selanjutnya adalah dana keistimewaan DIY. Dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Selanjutnya dana intensif daerah. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan pemerintahan umum, pelayanan dasar publik, dan juga kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah pengeluaran untuk pembiayaan. Pembiayaan di sini terbagi. Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dimaksud dalam APBN di sini adalah pembiayaan defisit anggaran yang semua jenis pembiayaan yang dilakukan untuk menutupi defisit anggaran negara dalam APBN. Dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu adalah yang pertama, pembiayaan utang. Pembiayaan utang adalah cara mendapatkan uang atau modal dalam menjalankan atau melakukan sesuatu dengan berutang. Salah satunya caranya adalah menerbitkan surat utang atau obligasi. Cara lain juga kalau terkenal adalah tagihan, pinjaman bank, dan juga wesel yang terdiri dari surat berharga negara dan juga pinjaman. Pinjaman di sini terbagi menjadi dua, yaitu pinjaman dalam negeri yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008. Sumber pinjaman dalam negeri adalah berdasarkan dari pinjaman pemerintah daerah, BUMN, dan perusahaan daerah. Selanjutnya yang kedua adalah pinjaman luar negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011. Pinjaman luar negeri bersumber dari pinjaman luar negeri kreditor multilateral, kreditor bilateral, kreditor swasta asing, dan juga lembaga penjamin kredit ekspor.
Selanjutnya adalah pembiayaan investasi. Merupakan fasilitas pembiayaan atau pengadaan barang-barang atau modal beserta jasa yang diberikan kepada perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang diperlukan untuk aktivitas usaha atau investasi, rehabilitasi, ekspansi, dan juga relokasi tempat usaha. Investasi di sini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah investasi kepada BUMN. Investasi kepada UMN itu bisa dilakukan dalam jangka panjang dan juga jangka pendek. Selanjutnya adalah investasi kepada lembaga atau badan lainnya. Selanjutnya adalah investasi kepada BLU. Selanjutnya adalah investasi kepada organisasi atau lembaga keuangan internasional. Selanjutnya adalah penerimaan kembali investasi dan juga investasi pemerintah, dan pembiayaan investasi lainnya juga adalah cadangan pembiayaan lainnya. Pemberian pinjaman dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 adalah pokok-pokok perbankan. Pinjaman adalah penyediaan uang yang ditulis antara lain disamakan dengan berdasarkan persetujuan pinjaman antara bank dengan pihak lain dalam hal mana peminjaman berkewajiban melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah kewajiban penjaminan. Anggaran kewajiban peminjaman timbul akibat pemberian jaminan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara beserta perubahannya pada tahun anggaran berjalan. Jaminan pemerintah adalah jaminan yang diberikan terhadap pembayaran kewajiban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, kepada kreditur yang memberikan pinjaman perbankan atau pembayaran kewajiban penanggung jawab proyek kerjasama kepada badan usaha dalam proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Berikut adalah contoh dari APBN. Ini saya mengambil realisasi APBN tahun anggaran mulai dari periode bulan Januari 2022 hingga bulan Agustus 2022. Ini selanjutnya ini. Baik, kesimpulannya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN sendiri berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun. Dalam APBN terdapat 2 struktur, yaitu adalah penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan APBN terdiri dari pajak, retribusi, keuntungan BUMN, denda dan perampasan, sumbangan masyarakat, hadiah, hibah, pencetakan uang, pinjaman uang, serta undian negara. Sedangkan pengeluaran APBN dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pengeluaran rutin dan juga pengeluaran pembangunan. Siklus APBN terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pada perencanaan dan penganggaran. Ini dilaksanakan pada bulan Januari maupun hingga bulan Juli. Selanjutnya adalah tahap pembahasan APBN yang dilakukan dari bulan Agustus hingga bulan Oktober. Selanjutnya adalah tahap penetapan APBN yang dilakukan pada periode akhir Oktober. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan APBN dilakukan pada periode Januari. Dan selanjutnya adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN itu dilakukan pada periode semester dan anual. Berikut presentasi dan penjelasan materi tentang APBN dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.